Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ingin berbagi sebuah informasi yang bisa kalian lihat ini dari Pion News TV ya. Info terbaru dari dalam maupun luar negeri terupdate dan terpercaya seputar Pi Network. Harus dibaca pesan teratas Dr. Nicholas tentang fase pertama transaksi di mainnet tertutup ya. Tentu ini mengambil referensi dari beberapa postingan ataupun di postingan itu ada beberapa peringatan dari pihak core team ya atau Pak Dr. Nicholas Kukali sendiri. Harap mungkin sebagian dari antara kalian ada yang tidak tahu terkait ini ya. Karena ini sangat berkaitan untuk masa depan kalian ya yang untuk saat ini masih mining di aplikasi Pi Network ya. Jadi harus diperhatikan peringatan ini, kalau tidak ditakutkan akun kalian akan dapat masalah ke depannya ya. Jadi oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya. Harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya di sini. Pesan teratas Dr. Nicholas tentang fase pertama transaksi di mainnet tertutup. Dr. Nicholas menyematkan pesan di tweet. Informasi ini tentang isi pelarangan konversi ke fiat mata uang tahap pertama. Isinya adalah, selama periode mainnet tertutup, dilarang untuk mengkonversi ke fiat currency. Dilarang untuk mengkonversi ke terenkripsi cryptocurrency lainnya, dan dilarang untuk melakukan transaksi di mainnet tertutup dalam pertukaran uang fiat. 1. Dengan kata lain, dokter sekali lagi mengingatkan dan meletakkannya di atas, memberi tahu semua orang untuk tidak melakukan hal-hal ini pada tahap pertama. Terlihat bahwa perhatian dokter pada tahap pertama terutama untuk mengembangkan dan menstabilkan seluruh jaringan, sedangkan untuk transfer transaksi tidak mendukung. Karena banyak orang di China tidak memiliki autentikasi nama asli dan belum bermigrasi. Tetapi saat ini, beberapa orang keluar dan menandatangani apa yang disebut kontrak dengan beberapa orang sebelumnya, dan mereka harus membayar deposit, atau menggunakan dompet TP tas, yang tidak dapat diandalkan. Apalagi banyak orang yang tertipu. Jadi, saya mengingatkan semua orang di sini, jangan percaya orang jahat itu, dan jangan berdagang dengan orang yang tidak Anda kenal dan belum pernah Anda temui. Semuanya menunggu mainnet. Tentu saja, jika Anda benar-benar terburu-buru dan Anda tertipu, itu juga masalah Anda. Kami telah mengingatkan Anda berkali-kali dan Anda masih harus melakukannya, maka Anda layak mendapatkannya. Karena dokter sudah mengingatkannya seperti ini, semua orang masih tidak memperhatikan dan kehilangan aset, maka itu benar-benar masalahnya sendiri, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya. 2. Untuk barter, bagaimana caranya? Pertama-tama, barter pada tahap pertama tidak dapat diandalkan. Karena pasar belum memiliki harga yang seragam untuk rencana perjalanan, kita harus tahu bahwa tahap pertama adalah membiarkan ekologi melakukan pengembangan, perbaikan, dan pengujian. Bukan untuk barter dan perdagangan. Namun, beberapa orang di Tiongkok menggunakan apa yang disebut barter huo untuk memanen semua orang, dan melakukannya di bawah panji pengumpulan data. Sebenarnya, tujuan mereka hanya satu, yaitu menghasilkan uang bagi semua orang. Itu tidak membantu ekologi sama sekali, dan tidak berpengaruh pada ekologi, jadi tidak ada artinya. Padahal, pada tahap pertama, dokter tidak peduli dengan apa yang disebut barter, karena perhatiannya tidak ada di sini. Ekologi adalah keberadaan yang mencakup segalanya, tidak hanya terbatas pada perdagangan barang.
Dapat dikatakan bahwa barter benar-benar merupakan puncak dari gunung es, dengan proporsi yang sangat kecil di seluruh ekologi. Apalagi di tahap awal, Yikuo tidak akan menjadi hal yang utama. Yang terpenting adalah menciptakan berbagai ekologi. Untuk membuat P beredar, tidak cukup menggunakan Yikuo. Oleh karena itu, pada tahap pertama, setiap orang harus lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan barter kargo. Jika Anda ingin barter, Anda menunggu master jaringan yang sebenarnya. Sekarang, itu benar-benar tidak direkomendasikan. Terutama mereka yang menggunakan pemberdayaan untuk barter. Dan barter, barang ini mengharuskan Anda mengeluarkan sedikit uang, bukan P. Mereka hanya ingin menghasilkan sedikit uang di tangan Anda, itu saja. Meski terdengar hebat, mereka tidak bisa menyembunyikan fakta ini. Perdagangan barang sebenarnya hanya mengharuskan Anda membayar P, ingat saja ini. Karena keinginan semua orang terlalu kuat, orang-orang itu memanfaatkan Anda. Apakah mereka melakukannya untuk Anda? Sebenarnya tidak. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri, Anda tidak akan melakukannya. 3. Oleh karena itu, pada tahap pertama, jangan berpartisipasi dalam apa yang disebut barter, dan jangan membelanjakan uang untuk orang yang mengizinkan Anda membeli produk atas nama pemberdayaan. Orang-orang ini adalah yang terburuk. Jika Anda ingin barter, tunggu jaringan utama, maka itu benar, dan banyak orang yang ingin menghasilkan uang dari Anda akan memiliki rutinitas yang lebih sedikit. Juga, jika beberapa orang ingin bergerak, jangan khawatir, tidak, seseorang akan tertipu. Dan ada beberapa, inilah yang terjadi pada orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Poin lainnya adalah jika semua orang ingin menjual di masa depan, yang terbaik adalah melakukannya sendiri, atau di masa depan di bursa yang lain tidak disarankan. Jika menyangkut uang jaminan yang harus Anda bayarkan, serta biaya penanganan, itu semua bohong, ingat. Makanya dokter, sekarang dikatakan dilarang, karena memang banyak orang yang terobsesi dengan kepentingan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam. Untuk Anda yang ingin gabung di P-Network, link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke, jadi itu tadi ya, terkait penjelasannya, bagaimana kesimpulan kalian terkait informasi ini ya. Jadi sudah sangat jelas ya terkait penjelasan di sini bahwa untuk saat ini sebenarnya dilarang untuk melakukan barter ya, dan akan lebih baik menunggu open mainnet, itu akan lebih baik. Dan menurut saya sih ya demikian ya, kita harus bersabar saja tunggu open mainnet tiba, maka hal-hal besar yang sebenarnya sudah kita lama impikan akan segera tercapai ya. Intinya kita fokus mining, selalu berdoa gitu ya. Insya Allah apa yang kita inginkan ke depan akan segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian aja untuk informasi kali ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.